Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh siapa namanya nih? Salam, Lina. Lina siapa? Lina Budiarti Yusuf. Lina Budiarti. Ustazah bukan? Teteh aja. Oh teteh. Masih kecil kok teteh. Nah ini alhamdulillah di depan saya ada Teteh Lina. Nih panggilnya Lina ya? Iya. Asli Bandung. Iya. Oh, berarti orang Sunda. Betul. Sunda pisan. Iya, Sunda pisan. Katanya orang Sunda nggak bisa ngomong F ya? Bisa? Hah? Bisa. Coba fitnah gitu. Fitnah. Oh tuh bisa. Kok si itu Erik kok nggak bisa ngomong fitnah, ngomongnya fitnah gitu. Ini apa namanya Lina ini yang waktu kemarin acara Fitra Fest jadi MC ya. Wes keren nggak? Belum pernah nonton soalnya belum rilis ya videonya. Iya. Nah kemarin Lina bersama dengan teman-teman dari Manusia Cahaya jadi MC di acara Fitra Fest tanggal 13 September ya 2024 ya 13-14. Alhamdulillah ini saya ceritanya dihampiri nih sama Lina nih, dibawa sama teman-temannya no, teman-teman Manusia Cahaya no. Katanya nih apa namanya Lina ini selebgram ya? Alhamdulillah. Kata orang sih gitu ya. Hah? Oh ustazah juga selebgram juga. Oh berarti ustazah. Oh berarti ustazah selebgram. Insya Allah. Sama TikToker ya berarti ya? Hah? Insya Allah. Benar, wes. Jadi konten-konten apa yang dibikin sama Lina di IG? Di Instagram sama di TikTok itu lebih ngebahas fikih. Fikih? Ada fikih umum. Sebenarnya yang basic-basic aja kok. Terus juga ada lebih ke fikih wanita dan spesialnya di fikih darah wanita. Fikih darah wanita. Betul. Maksudnya datang bulan? Sebetulnya bukan cuma haid aja yang dibahas karena di dalam fikih ada 3 macam darah yang keluar dari farji wanita kok. Jadi bukan cuma haid, ada namanya nifas sama istihaboh. Oh iya. Boleh nggak dijelasin satu-satu? Boleh. Buat pemirsa nih. Ini ternyata kecil-kecil ahli fikih wanita. Masya Allah. Masya Allah. Amin. Coba. Yang pertama ada haid. Kalau haid mungkin yang udah biasa kita pahami ya, bahwa itu keluar setiap bulannya kalau umumnya, tapi sebetulnya beda-beda setiap kasusnya gitu. Ada yang 4 bulan sekali, yang 2 bulan sekali, bahkan ada yang satu tahun sekali gitu. Pada intinya haid itu adalah darah yang keluar dari farji wanita dari usia minimalnya itu 9 tahun kurang 16 hari hitungan hijriah. Kemudian tanpa disertai penyakit, dia tuh karena kodratnya, kemudian juga di masa-masa tertentu gitu. Jadi ada masa minimalnya, ada masa maksimal, dan ada masa rata-ratanya kayak gitu. Masa maksimal itu maksudnya gimana? Jadi, ini periodenya? Gitu. Jadi bisa dikatakan haid itu yang mana tidak melebihi 15 hari. Gitu. Tapi kalau misalnya lebih dari 15 hari itu sudah termasuk kepada istihadoh, dan ketika misalnya sudah keluar istihadoh itu, maka dia tetap wajib melaksanakan sholat walaupun keluar darah. Gitu. Dan itu pun ada hitungan tertentu. Nah ini yang aku bahas di konten-konten karena ada rumusnya kok. Jadi orang tuh banyak salah paham karena mikirnya bahwa enggak, istihadoh itu ternyata yang dari hari ke-16, padahal nggak kayak gitu. Itu ada hitung-hitungannya. Sampai 15 hari masih dihitung sebagai mens. Kalau dia memenuhi syarat haid, tapi kalau misalnya tidak, bisa jadi bisa jadi haidnya itu cuma 7 hari, bisa jadi haidnya itu cuma 4 hari. Itu bagaimana kasusnya? Berarti dilihat gitu. Dari dia sudah memenuhi syarat untuk sebut mens apa bukan? Iya, gitu ya? Betul. Iya ya, memang jadi kan ada beberapa perempuan yang istilahnya tetap mengeluarkan darah tapi sebenarnya bukan mens gitu ya. Dan itu tuh belum banyak perempuan yang melek. Jadi ya pahamnya ya kalau keluar darah berarti itu haid aja, akhirnya ninggalin sholat, padahal seharusnya dia nggak boleh ninggalin sholat kayak gitu. Jadi ini tuh berkaitan banget kok, makanya kenapa dibahas dan urgent banget untuk perempuan, dan ini tuh wajib fardu ain untuk perempuan mempelajari ilmu ini gitu. Kalaupun kita nggak mempelajari itu tuh sama aja kayak ninggalin sholat, dosa hukumnya untuk kita. Jadi sewajib itu karena itu berkaitan dengan sholat, dengan puasa, baca Quran. Berarti kalau perempuan yang sedang istihadoh itu boleh nggak pegang Quran? Boleh, baca Quran boleh. Tetap boleh? Iya, justru wajib sholat, wajib puasa, dia tetap wajib gitu. Tadi saya dengar Lina bicara bahwa ada perempuan yang sudah bisa mens ketika usia dari berapa? 9 tahun? 9 tahun kurang 16 hari hitungan hijriah.
Itu kalau di Masehi kan sekitar 8 tahun 8 bulan lebih 10 hari. Itu anak perempuan sudah bisa mens umur segitu? Iya. Oke. Kalau dalam fikih. Pernah dengar nggak Nabi dituduh? Nabi dituduh nih. Dengan kasusnya khusus yaitu pernikahan Nabi dengan Aisyah. Betul. Di situ Aisyah kan dikatakan dinikahi usia 6 tahun, berumah tangga umur 9 tahun. Berarti kalau 9 tahun bisa jadi dia sudah mens, Bisa jadi. sudah akil balik berarti. Iya. Dan bisa terjadi di perempuan di Indonesia. Iya, bisa jadi. Yang tadi bilang 9 Betul. tahun itu untuk perempuan Indonesia. Iya. Dimanapun. Dimanapun, seluruh dunia. Iya. Nah, apalagi kalau Aisyah kita tahu bahwa dia adalah bangsa Arab Betul. yang sebenarnya dia ngikut rasnya ras Kaukasoid. Oke. Ya, ras Kaukasoid itu seperti ras orang bule, orang barat. Apalagi dia tinggalnya di tempat yang temperaturnya panas. Oke. Apalagi dia dietnya, makanannya juga tertentu sehingga bisa membuat wanita atau perempuan muda cepet akil balik gitu. Oke. Ya. Di Indonesia juga bisa terjadi kan? Bisa jadi. Ya, tolong nih perhatikan nih. Ini yang ngomong yang tahu fikih nih, tahu fikih darah wanita. Berarti berdasarkan usia, berdasarkan makanan, berdasarkan tempat dia tinggal, berdasarkan ras juga, ya. Bahkan kalau Indonesia ini kan ras Mongoloid, ya. Contoh, seperti Lina nih, badannya segini nih, ya. Mungkin lebih kecil daripada orang ras Kaukasoid. Iya, betul. Gitu. Tapi sebenarnya juga bisa datang bulan pada usia muda seperti Iya, tadi. betul. Kalau di ilmiahnya itu pubertas dini namanya. Oh, pubertas dini. Iya. Oke. Terus masalah-masalah yang tadi darah wanita itu ternyata juga penting dibahas supaya wanita-wanita Muslim Ya. juga tahu dia bisa membedakan ini datang bulan atau bukan. Betul Karena ada sekali. hubungannya dengan sholat. Iya. Gitu kan? Nah, itu berarti penting nih ya. Bisa dijelasin sedikit lagi nggak dari yang tadi udah dijelasin? Kira-kira apa sih yang harus diperhatikan oleh wanita Muslim supaya berhati-hati? Gitu. Supaya mungkin paham ya betapa pentingnya ilmu ini gitu ya. Sebetulnya tanpa kita sadari, kita tuh udah sadar ilmu haid ini tuh berkaitan dengan berbagai macam aspek ibadah kok. Kita udah sadar sebagai perempuan kayak kalau lagi haid gak boleh sholat, oke. Kalau lagi haid gak boleh puasa, itu secara gak sadar kita udah tahu gitu. Ya. Kalau haid itu berkesinambungan dengan berbagai ibadah yang udah biasa kita lakukan gitu kan. Nah, cuma karena sedikitnya ulama, mungkin jarang, benar-benar jarang banget ya ulama yang membahas terkait fikih haid ini, jadinya masyarakat itu salah paham. Yang mana kan masyarakat ini tuh ya sebagai muqallid ya, atau orang yang ikut-ikutan pada ulama gitu kan. Nah, karena sedikitnya orang yang membahas ini, akhirnya pun aku cobalah gitu mengkontenkan supaya bisa jadi syiar gitu. Oke. Nah ini sebenarnya MC atau ustazah ini? Ini MC kok bisa Masya tahu Allah. fikih gitu ya, gimana ceritanya? Belajarnya di mana? Waktu itu aku di pondok, lebih tepatnya mulai belajar fikih haid itu waktu kelas 3 SMA. Karena memang fikih haid ini termasuk salah satu ilmu yang nggak mudah kok. Kan Iya. ilmu agama tuh luas ya. Iya. Ada hukum waris dan sebagainya, itu Iya. salah satu hal yang nggak mudah gitu untuk dipelajari. Karena ada rumus-rumusnya itu, ada perhitungannya. Nah, dikasihnya untuk dipelajari itu di kelas 3 SMA. Kemudian setelah itu aku coba kontenkan di 2023. Loh, kok ternyata banyak ya yang belum Oke. aware, belum melek sama hal ini. Akhirnya aku memperdalam dan aku pergi ke Jawa Tengah untuk menemui guru aku. Jadi aku belajar lagi di sana untuk menamatkan satu kitab namanya Ibanah wal Ifadhah. Oh. Itu tuh kitab, salah satu kitab fikih darah wanita yang paling dasar kayak gitu. Nah, kemudian juga di sana tuh sekitar 12 hari karena aku kan mempertimbangkan sama kegiatan lain gitu ya Pak. Dan alhamdulillah dari situ aku ambil sanad gitu ke guru aku. Jadi minta ridho, minta persetujuan. Biasa. Iya kayak, tapi secara lisan. Iya, oleh sana. Oke, terus? Ada secara tertulis itu ijazah. Udah belajar Ibanah wal Ifadhah kayak gitu ya. Iya. Kemudian juga minta keridhoannya, ini boleh nggak kalau di share Siarkan. gitu, dikontenin. Ya. Tapi kalaupun misalnya ada pertanyaan yang belum saya pahami gitu, saya nggak akan berani jawab kok. Oke. Jadi harus tetap dipastikan ke guru saya Ya, gitu. Terus termasuk ini juga nggak fikih
kan tadi kan fikih darah wanita. Wanita istilahnya kan yang dibahas kan pasti wanita yang belum menikah dan yang sudah menikah. Nah, kalau yang sudah menikah dipelajarin juga di kitabnya itu. Iya, jadi sebetulnya nggak hanya yang udah menikah atau yang belum menikah itu emang general aja perempuan. Bukan, maksudnya kalau yang sudah menikah nanti aturannya dengan suami bagaimana? Oh iya. Apakah istihadah itu boleh berhubungan intim? Iya, betul. Itu dibahas juga. Iya, dibahas juga. Nah, ini kan berkesinambungan juga dengan pernikahan ya, kok. Karena kan kalau seperti yang kita tahu gitu, kalau lagi haid kan tidak boleh maaf ya berhubungan badan dengan suaminya gitu. Namun ketika istihadah itu boleh. Nah, ini ada kejadian nyata. Dan ini tuh jadi bikin aku lebih melek lagi. Oh, ternyata sebahaya itu kalau kita nggak paham ya kok. Jadi ada kejadian. Sorry, istihadah itu tadi bisa sampai berapa lama? Itu tidak terbatas. Jadi bagaimana case-nya? Itu bisa ditentukan. Oh, sesuai rumus kamu istihadahnya berhenti di hari sekian ya. Gitu. Itu bagaimana case perempuannya, karena setiap perempuan itu punya case beda-beda. Pada saat dia mengeluarkan darah, kan berarti perempuan itu nggak tahu ini darahnya darah haid atau bukan. Gimana ininya? Jadi lebih mudah untuk menentukan mana haid mana istihadah itu dari rumus. Rumus? Oh, rumus hitung hari ya? Iya. Rumus-rumusnya. Siklus maksudnya? So tau banget ya gue ya. Ada siklus yang 28 hari itu? Iya, gitu. Bener kan 28? Iya. Bukan 30? Normalnya. Oh, normalnya. Iya. Umumnya. Ya. Ternyata ada ilmunya ya, iya, gitu betul. Ya. Berarti itu bukti bahwa di dalam Islam itu hal seperti itu aja bisa menjadi ilmu. Betul. Ya kan, karena ada urusannya dengan ibadah. Betul. Ya, sholat dan sebagainya. Berarti kan menurut Lina hal tersebut buat wanita itu penting gitu ya, buat wanita muslim maksudnya. Betul. Penting kan berarti penting banget. Penting banget. Betul. Berapa persen kira-kira wanita yang kena istihadah itu? Wah, kalau istihadah tuh nggak bisa diperkirakan ya kok, karena nggak yang udah nikah, nggak yang belum nikah, itu kita semua berpotensi untuk mengalami. Makanya kenapa ya sewajib itu untuk kita pelajari. Nah, terus penyebabnya kira-kira apa wanita bisa begitu? Mungkin ada penyakit, mungkin juga gangguan hormon, kemudian juga kalau yang udah menikah nih, itu berpotensinya sangat besar, karena dia, mohon maaf, udah berhubungan gitu kan, kemudian juga KB, melahirkan dan sebagainya ya. Oh, KB juga bisa? Iya, gitu. Selain itu, 3 itu? Ada lagi? Dari psikis bisa nggak? Stres. Oh, stres bisa? Iya, stres gitu. Kalau belum gajian gitu ya? Bisa kok. Bener ya? Bisa. Gue nebak-nebak doang padahal. Kebanyakan teman-teman aku yang datang untuk menanyakan siklusnya itu ketika dia skripsian kok. Karena bener-bener stres itu. Lagi bikin skripsi, stres. Kok aku bisa ya keluar darahnya itu sekian hari gitu. Ada satu lagi yang bisa bikin perempuan istihadah. Gimana tuh? Nonton video donditan. Lah, kemarin ada ibu-ibu dari kalangan Kristen nonton video donditan, stroke mata. Serius kok? Serius, karena bisa? Dia ngaku dia stres. Ya Allah. Dia stres, dia nggak bisa ngomong ke suaminya, dia nggak bisa ngomong ke saudara-saudaranya, ditelan sendiri, stres sampai stroke mata. Ya Allah. Berarti kalau orang stres, stroke mata, stres kan juga bisa istihadah juga dong. Betul ya. Ya Allah, ya orang udah tahu ya. Bener nggak? Ya Allah ya Rob. Kan karena stres bisa menyebabkan istihadah juga kan. Betul. Nah, berarti wanita Indonesia kalau nggak mau istihadah berarti nggak boleh stres ya. Jadi dari orang bikin skripsi dia ada bisa jadi. Jadi salah satu penyebab, karena istihadah itu adalah darah yang keluar dari farji wanita yang tidak memenuhi syarat haid dan nifas. Jadi itu tuh bisa dari beberapa penyebab gitu loh. Terus cara menyembuhkannya gimana? Kalau misalnya memang penyakit itu bisa konsul langsung ke ke dokter gitu. Karena kalau ini aku nggak memahami ya, bukan ahlinya gitu loh, tidak berkapasitas lah. Jadi kalau itu mungkin bisa dikonsultasikan. Tapi kalau dari segi fikih hanya hitung-hitungan aja sih yang sejauh ini aku aja. Gitu. Maksudnya kayak ini mana istihadah mana haid gitu. Kalau untuk cara menyembuhkannya sejauh ini aku belum. Tapi kalau misalnya yang istihadah gara-gara nonton video donditan, itu gampang nyembuhinnya. Gimana tuh? Asyhadu gitu. Bener gak Dan?
Iya, iya. Lah buktinya setelah asyhadu di sini dia nggak stroke mata lagi. Oh gitu. Oh, Bener. Allah. Ini cerita bener orang yang datang ke sini. Oh ya Allah. Ngaku di depan kita. Saya hidayah barokah juga. Barokah. Oh, iya, iya, ya Allah. Gitu ya. Waduh. Jadi tadi apa darah haid, terus kemudian nifas, Dan kemudian istihadah, betul. Istihadah itu kalau di dalam bahasa apa medisnya apa sih? Pendarahan ya? Iya. Iya, Oke. pendarahan. Tapi bukan keputihan itu. Bukan, Beda nah keputihan itu beda lagi kok. Kalau keputihan itu beda warnanya sama haid. Oh, Kalau gua so tau banget ya gua darah ya. maksudnya darah haid, nifas, istihadah itu ada 5. Apa tuh? Tingkatannya tuh dari paling atas ada hitam, kemudian merah, coklat atau orange, pirang dan sebagainya, terus kuning dan keruh. Oh, nggak yang biru ya? Enggak ada dong, kan bukan darah biru. Kirain warna-warna. Terus? Tapi kuning dan keruh ini tuh kalau misalnya di awalan siklus munculnya, dia tidak termasuk kepada darah, Oke. tapi termasuk pada keputihan. Namun kalau misalnya keluarnya di akhir, itu bisa termasuk kepada darah. Dan hukumnya haid itu ketika memenuhi syarat juga, kayak gitu. Ya. Jadi kan yang sebenarnya yang perlu diperhatikan ketika seorang wanita tahu ini darah mens atau bukan, berarti sebenarnya kalau bukan dia tetap terbebani dengan kewajiban sholat, Betul. gitu kan? Kalau istilah dalam fikihnya itu ada. Nah itu kalau ke dokter aja tuh dokter tahu kan harusnya kan? Nah, Kalau apa misalnya ya? wanita nih nggak tahu nih, ini Iya, darah iya, mens iya. apa bukan nih? Iya. Kalau dia ke dokter, Iya. bisa dihitung, bisa ditentukan itu darah mens atau bukan? Sebetulnya kalau ilmu ilmiah atau dari dokter sama dari fikih itu nggak bisa dicampur adukan karena bisa Oke. jadi kemungkinan besar perkiraan dokter yang salah. Oke. Kecuali kalau misalnya dokternya udah menetapkan oh ini darah itu berasal dari penyakitmu yang ini nih. Oke. Kalau misalnya berasal dari penyakit kan tadi definisi haid sendiri aja tuh darah yang keluar tanpa ada penyakit, tapi memang karena kodratnya. Jadi kalau dari penyakit itu tidak memenuhi syarat, pada akhirnya dihukum istihadah. Oh, Gitu. tadi kan bilang istihadah itu juga bisa berasal dari gangguan hormon ya. Iya betul. Padahal kan haid juga kan sebenarnya kan karena memang siklus perubahan hormon juga, Iya, sama-sama hormon nih. iya. Tapi- Ya mungkin kan kalau siklus haid kan emang sudah apanya ya? Emang udah ketetapannya seperti itu. Iya, Gitu. sudah rutin lah siklusnya. Nah, iya sudah fitrahnya. Nah, ini yang di luar rutinnya itu. Iya. Oh. Begitu. Kenapa kok tertarik ngomongin masalah darah wanita? Karena yang pertama Jarang aku ya. perempuan juga kan. Oke, Ya, satu aku harus perempuan. wajib mempelajari. Kemudian ternyata setelah nyoba apa namanya share gitu ke teman-teman, wah ternyata banyak nih yang belum Oke. tahu. Akhirnya malah membludak banyak pertanyaan dari teman-teman. Kok siklus aku oh gini ya ini nih gitu kan. Aku harus Jadi pada ngapain? konsultasi dong? Iya banyak gitu kan. Waduh. Wah aku belum sepaham itu nih sama pertanyaan mereka karena aku ternyata setelah ngonten itu jadi ngebuka apa ya namanya persoalan di masyarakat. Oke. Oh akhirnya aku maulah mempelajari lebih dalam gitu loh untuk menjawab pertanyaan mereka dan aku juga jaga-jaga aku nggak mau ngalamin tapi takutnya gitu kan ya seperti Alhamdulillah itu. juga ya. Jadi buat para pemirsa yang misalnya di masjid ada majelis taklim, ibu-ibu yang pengen tahu tentang darah wanita bisa ngundang Ustaz Jalina gitu ya. Gitu ya. Kita belajar bareng aja. Oh, belajar bareng. Waduh, merendah terus. Nah, ceritanya dari Instagram itu atau TikTok orang banyak bertanya, itu kan malah membuat Lina juga jadi tambah belajar lagi Betul, kan. jadi ke-trigger buat oh ternyata ada ya yang mengalami kasus ini gitu kan. Gimana nih dalam segi fikihnya akhirnya aku pelajari lebih dalam. Ya. Sampai sekarang masih belajar atau Sampai sekarang masih belajar. karena dari banyak kasus itu udah tahu? Ya, karena nggak bisa cuma setahun 2 tahun karena Oh. Imam Imam siapa ya? Kok aku lupa? Imam Ahmad itu 9 tahun mempelajari ilmu. Oh, iya? Iya. Oh, oke. Kurang lebih 9 tahun. Lebih kayak lebih dari 9 tahun. Kalau Mama Dede malah nggak pernah ngomongin? Hah? Atau pernah Mungkin ngomongin karena juga? bukan ya beda ini ya. Beda jurusan? Umum. Oh, bikin umum. Iya. Ya beda jurusan gitu lah ya. Oh kayaknya kemarin salah kok jadi MC harus jadi pemateri kok. Iya Masya ya, Allah. harusnya jadi pemateri ya. Perempuan. Iya, Masya Allah. harusnya kemarin. Iya, kemarin waktu jadi MC jadi nggak ngomongin istihadah ya. Insya Allah. Nggak nyambung kok. Ya, tapi nggak apa-apa kan, ini kan ilmu ya. Iya. Ilmu buat wanita-wanita muslim
penting juga. Iya, tapi selain muslimah sih, muslim juga harus ini. Nah, balik lagi tadi cerita yang aku belum ceritain. Ini kisah nyata. Ada seorang wanita yang hormonnya tuh stabil, kemudian juga haidnya juga normal sebelum dia nikah. Kemudian setelah menikah, tiba-tiba hormonnya tuh berubah drastis. Pada akhirnya dia mengeluarkan darah selama 1 tahun full. Terus-terusan. Iya. Oh. Nah, itu kan selain berpengaruh sama ibadahnya, dia berpengaruh banget sama psikisnya. Karena kan stres gitu, kok darah keluar Setahun. terus gitu. Iya, Oh, ini 365 hari gitu kan ya, kok kurang Terus? lebih mungkin segitu. Terus kemudian karena dia belum memahami ilmu ini, pada akhirnya dia menganggap semua darah yang keluar dari vaginnya itu adalah darah haid. Akhirnya mohon Jadi nggak maaf, sholat. kemudian juga tidak memberi jatah untuk suaminya Oke. gitu kan, sampai akhirnya kalau nggak salah ya dari cerita ini tuh suaminya akhirnya berpaling Oh, kayak gitu. Nah, ini yang harus disalahkan siapa gitu ya, nggak bisa salah satu, dua-duanya salah. Dia nggak ke dokter? Kalaupun ke dokter kan ya tadi dokter tuh hanya memperkirakan ini apakah dia penyakit apa gimana gitu. Jadi dokter nggak bisa menghukumi ini mana darah haid mana darah istihad secara tepat kayak gitu. Kemudian juga setelah itu gitu ya yang disalahkan itu ya dua-duanya sebetulnya, karena sebagai istri, sebagai perempuan terutama dia tidak mempelajari atau tidak mempersiapkan ilmunya. Kemudian juga yang jadi suami dia tidak mempersiapkan ilmu untuk membimbing istrinya. Kayak gitu. Jadi ya kedua-duanya ya, suami istri betul. juga memang harus tahu. Iya, masalah betul itu ya. banget. Makanya kalau jadi orang Islam itu kan tetap harus belajar. Iya. Sampai mati bang. Iya. Ya kalau misalnya yang fikih udah belajar, akidah udah belajar, Qur'annya juga tetap belajarin. Iya, betul. Iya. Berarti Terus, memang ya istilahnya ilmu ini juga bisa menyelamatkan rumah tangga berarti. Iya, betul banget. Karena berkaitan dengan ibadah pernikahan. Seperti itu. Cuma yang banyak belum aware itu gara-gara ada redaksi seperti ini kok di masyarakat. Katanya, kan aku haidnya masih normal, nggak apa-apa kalau nggak tahu nggak dosa, katanya kayak Terus? gitu. Padahal kalau kita nggak tahu itu dosa kok. Karena kenapa? Karena kita punya kesempatan untuk mencari tahu. Apalagi sekarang kan teknologi canggih ya. Yeah. Kita bisa belajar secara daring gitu kan. Kalaupun misalnya kita belum bisa menyamperi ulama atau guru gitu kan, seperti apa yang aku lakukan kemarin ke Jawa Tengah. Secara daring atau misalnya bertanya kepada teman yang memiliki guru, ya minimalnya seperti itu. Minimalnya tuh untuk paham apakah ibadah kita sah atau tidak aja. Nah, jadi hanya ada 2 golongan yang ketidaktahuannya tuh diampuni sama Allah SWT. Yang pertama itu mualaf kok. Waduh. Iya, tapi ketika udah jadi muslim ya dia terhukumi tetap harus wajib. belajar. Iya, betul. Terus Kemudian yang kedua adalah orang yang tinggal di tempat terpencil, benar-benar dia nggak bisa dapat sinyal, nggak ada toa masjid yang kedengeran gitu, atau akses komunikasi, buku apapun itu dia nggak tahu. Ya kayak Tarzan lah ya kurang lebih hidupnya gitu. Nah kan kita tidak termasuk keduanya gitu kalau untuk muslimah sejari lahir gitu kan ya. Nah kemudian tidak bisa membenarkan alasan seperti itu, kayak kalau nggak tahu nggak dosa, ya kalau nggak tahu dosa karena kamunya nggak mau nyari tahu. Kecuali kalau udah nyari tahu udah mentok banget, kita nggak paham, akhirnya kita hanya mempertanyakan ini hukumnya gimana ya, sah atau nggak, udah gitu. Nah kalau udah bersikeras berusaha keras untuk mempelajari, kemudian kitanya mentok banget, ya kayak gitu dimaafun. Gitu. Iya. Jadi memang ini penting ya. Iya. Bukan karena nggak tahu terus merasa fine aja. Gitu. Ada ceritanya, ilmunya ada gitu. Iya. Ya mungkin sama juga halnya dengan fikih sholat. Iya, betul. Fikih sholat kan kita juga memang harus cari tahu. Iya, betul. Ya kan? Nanti jangan sampai giliran ada bilangnya saya nggak tahu. Iya, Jangan gitu. iya betul banget. Ya kan? Asal mulanya kenapa ada istihaldoh, kenapa ada hukum ini tuh ada di sebuah hadis dikatakan kok. Jadi namanya itu Fatimah bintu Abi Hubesh. Bertanya ke Rasulullah. Iya, jadi dari Siti Aisyah, Jat Fatimah bintu Abi Hubesh ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat ya Rasulullah ini imru'atus tahadu fala athur, kata Fatimah bintu Abi Hubesh, yang artinya ya Rasulullah, jadi curhat dulu gitu. Saya ini perempuan yang terus-menerus mengeluarkan darah. Terus kemudian bertanya, jadi
nggak suci-suci ya Rasulullah, nggak berhenti-berhenti. Kemudian bertanyalah, apa ada usalah katanya, apakah saya harus meninggalkan sholat? Nah itu yang jadi pertanyaan karena darahnya terus menerus keluar gitu kan. Kemudian faqala Rasulullah SAW, menjawablah Rasulullah SAW, lah katanya jangan ninggalin sholat kamu gitu ya. Kalau mungkin bahasa kita Innama Pintar sih dzalika. bahasa Arab sih. Itu hadis kok. terus. Oh iya, mondoknya lupa gua. Terus? Innama dzalika ya'rikun katanya. Walaisa bil haidhah. Jadi itu tuh bukan haid, itu tuh istihadhah. Airkun ini bahasa lain daripada istihadhah. Kemudian ketika datang darah di masa haid, maka ya kamu tinggalin sholat. Tapi ketika misalnya keluar darah pada masa di luar masa haid gitu, maka kamu harus bersuci, kemudian kamu laksanakanlah sholat. Nah, yang jadi pertanyaan di hadis ini kan tidak dirincikan di dalam sebuah hadis ya, yang mana kan kita perlu para mujtahid ya kok. Kayak kita butuh ulama karena sebatas mukhalid kayak kita tuh berkapasitas banget ya pikirannya. Kemudian lahirlah hukum rumus-rumus yang menentukan mana masa kita mengeluarkan darah haid, mana masa kita mengeluarkan darah istihadhah kayak gitu. Berarti ketika seorang wanita sedang istihadhah, berarti dia juga setelah selesai haidnya dia harus bisa menghitung sendiri. Iya, supaya gitu. dia juga bisa mandi junub. Betul. Iya, dan walaupun masih mengeluarkan darah, tapi dia tetap harus mandi junub. Betul. Dan melaksanakan sholat. Dan ini pun mandi wajibnya tuh ditentukan kapan sahnya mandi wajib tuh. Itu karena kan ada perhitungannya tadi kok. Nah, dari perhitungan itu ada kayak semacam kemudahan atau mungkin beda sehari 2 hari gitu. Apanya? Untuk mandi junubnya itu? Itu ada Ada maksimalnya gitu. Toleransi gitu. Untuk menunda mandi wajib maksudnya. Iya. Oh, nah ini yang sering banget terjadi di perempuan adalah menunda mandi wajib. Itu tuh dosa. Dosa. Kenapa? Karena secara tidak langsung kita tuh menunda-nunda sholatnya. Jadi kan berpikirnya, kan kalau misalnya belum mandi wajib nggak wajib sholat. Nah, justru dihitung suci itu saat dia sudah tidak benar-benar tidak mengeluarkan darah, bukan sesaat dia sudah mandi wajib kayak gitu. Tapi kasusnya ketika seorang wanita yang istihadhah tadi itu. Nah, kalau misalnya istihadhah itu ini kita bahas dulu yang haid ya kok. Kalau misalnya haidnya itu terputus-putus, dalam artian misalnya dari hari ke-5, ini normalnya rata-rata yang dialami oleh wanita. Ketika hari ke-5, sampai hari ke-7 tuh kadang ada nggak ada gitu. Ada dan tiada maksudnya? Enggak ada. Ada dan tiada. Oh iya, kayak lagu ya. Terus? Ada darahnya nggak ada, ada darahnya gitu. Ini gimana nih gitu kan? Kadang orang tuh ninggalin sholat atau menunda mandi wajib sampai akhirnya betul-betul bersih. Nah, kalau itu boleh ditoleransi. Tapi kalau misalnya betul-betul bersih itu tidak ditoleransi kayak gitu. Kemudian kalau misalnya istihadhah kayak gimana? Nah, ini ada perhitungannya. Sampai mana batas kamu menunda mandi wajib tersebut? Karena kan darahnya keluar terus ya. Nah, terkecuali kalau misalnya ada juga istihadhahnya itu yang nggak dari awal siklus. Ini ada juga kayak gitu kok. Jadi misalnya diselangi dulu suci, kemudian dia keluar darah lagi. Baru keluar darah. Nggak, gitu. kalau tadi kayak kasus yang 1 tahun gitu. Berarti kan selama setahun ini kan 12 kali sebenarnya dia datang haid sebenarnya kan? Kalau memenuhi syarat. Iya, memenuhi syarat. Anggaplah memenuhi syarat. Berarti kan setiap bulan dia ada siklus haid. Nah, untuk menentukan haidnya ini maksimal berapa hari? Ada hitungannya? Ada. Nah, berapa hari maksimal? Nah, ini nggak bisa kayak langsung dijelasin kok karena beda case-nya. Gimana kebiasaan haid dia di tahun sebelumnya? Iya. Kita tuh lihat di siklus normal terakhir dia tuh berapa? Ibarat kata misal kalau misalnya istihadhah, ada kan istihadhah tuh banyak macamnya. Kalau yang aku pelajari itu istihadhah taqwa, istihadhah takmilatut tuhri, kemudian ada istihadhah fi haid dan ada istihadhah fi nifas, itu sekitar 16 macam. Wih, banyak ya? Iya, betul, banyak banget. Nah, itu karena beda-beda case-nya kok. Terus kalau misalnya dia takotu, itu bisa dilihat dari adat haid dia di siklus normal terakhir. Misalnya terakhir itu 7 haidnya, kemudian sucinya itu di 23 hari misalnya. Ya itu bisa ditentukan kayak gitu. Kamu 7 hari haid,
21 hari istihadah. Itu dokter 7 belum tentu hari. tahu ya? Iya, gitu. Nah, ini yang Terus nanyanya harus ke siapa? Ke ustazah? Yang ya, tahu fikih mungkin ini. yang pertama harus dipelajari sendiri. Oke. Dengan Nomor teleponnya. Mau nggak nomor telepon dipasang? Tadi IG-nya juga belum dipasang. Tadi IG-nya apa tadi? Nanti sama editornya berkelas. Oh, editor. Oke. Berkelas apa? Berkelas 2, berkelas 3. Terus. Iya, apa tadi ya lupa? Nah, kenapa lupa lu gara-gara lu sih dan tadi apa namanya? Siklus tahun sebelumnya. Oh iya, misalnya bisa 7 hari, 21 hari istihadah. 23 hari 23, iya gitu. Kemudian karena darah yang keluar di masa suci itu kan termasuk kepada istihadah karena dia tidak memenuhi syarat haid seperti itu. Ya. Gitu sih. Nah, ini kalau misalnya mau tahu hukumnya lebih detail itu bisa ditanyakan ke yang ahli kayak gitu. Berapa nomornya tadi? Ya enggak. Oh, enggak. Jangan di-spill ya Gimana nomornya. sih, Dan?